Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian, kitab Sahih Bukhari untuk malam hari ini di catatan saya masih melanjutkan di bab yang ke-28, bab al-ghadabi bil mau'idati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Bab tentang marah pada mau'idah, nasihat ya, dan juga bab marah ketika mengajar, ketika melihat apa yang pengajar itu melihat sesuatu yang dibenci. Artinya ya marah itu kalau diperlukan boleh. Maka bahkan sebagian sesuatu hal yang marah yang kadang tidak boleh itu kadang menjadi harus marah. Di catatan saya sampai hadis yang terakhir di bab ini, sampai di hadis yang ke-92 sekarang. Batasan kitab saya. Baiklah, saya baca di hadis yang ke-92. Haddatsana Muhammad bin A'la'i qala haddatsana Abu Usamata an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dari sahabat Abi Musa ya. Berkata si Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an asya'a kariha, perkara-perkara atau beberapa hal yang beliau itu membenci tentang hal yang ditanyakan tadi. Jadi pernah Nabi itu ditanya beberapa hal yang Nabi itu sebetulnya benci, tidak suka pertanyaan tadi. Falamma uksira alaihi, maka tatkala menjadi banyaklah alaihi atas Nabi pertanyaan tadi, ghadaba, beliau marah. Qala linnasi, Nabi berkata kepada para manusia, saluni amma syi'tu, kalian bertanyalah kepadaku dari apa-apa yang kalian mau. Bertanyalah kepadaku. Ini sebenarnya kalimat kemarahan beliau. Dilulu ya bahasa kita. Wis takok sembarang takok marang aku apa sing awakmu itu sak gelemu. Bertanyalah kalian mau. Qala rajulun, maka berkatalah seseorang, man abi, siapa bapakku? Maksudnya siapa nama bapakku? Qala, bersabda Nabi menjawab, abuka Hudzafa, bapakmu itu namanya Hudzafa. Fakola akhoru, maka berkatalah seorang yang lain. Fakola, maka berkatalah orang lain tadi, man abi ya Rasulullah, siapa bapakku ya Rasulullah? Fakola, maka Nabi menjawab, abuka Salimun maula Syaibata,
bapakmu itu si Salim, bekas budaknya Saibah. Falamma ro'a Umaru, maka tatkala Umar itu melihat ma fi wajhi, apa yang pada wajahnya beliau, wajahnya Nabi. Qala, berkatalah si Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jalla. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah azza wa jalla. Ini Umar yang paham. Dari ini ceritanya di satu majelis, sudah capek lagi Nabi mengajarkan, sudah capek. Kemudian banyak pertanyaan, yang pertanyaan kepada Nabi itu sesuatu hal yang bukan urusan-urusan yang penting. Dia banyak sampai Nabi ini ya marah. Kemarahan Nabi itu ya sudah, mereka dilulu gitu, bahasa Jawanya dilulu. Sampai Nabi mengatakan ya saluni amma situ. Bertanyalah kalian kepadaku dari apa-apa yang kalian mau. Dah sakarmu aku. Sampai ada pertanyaan menanyakan seseorang itu man abi. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya? Tidak bermanfaat lah istilahnya. Siapa bapakku itu? Nabi pun menjawab, bapakmu itu Kudzafah. Terus ada orang lagi ya, Pak Kumar, ada beberapa orang lagi. Pak Kumar, ada seorang berdiri lagi. Seorang berdiri yang secara adab ada baik. Bertanya berdiri, kemudian tanya kepada Nabi, man abi ya Rasulullah, sama. Kalau bapakku siapa ya Rasulullah? Abuka Salimun maula Saibah. Kalau bapakmu itu namanya ya Salim, bekas budaknya si Saibah. Artinya bapak dia itu dulu pernah menjadi budak, kemudian diberdekakan oleh si Saibah tadi. Artinya terus ngopo nek bapakmu kuwi. Lah paham apa wajah Nabi itu berubah. Artinya kalau orang itu kalau saking kedekatannya kepada temennya gitu, bukan bicara tapi apa yang dilakukan itu sudah memahami. Sebagaimana kita kepada istri kan paling dekat sama kita. Enggak usah istri itu ngomong, dari raut wajahnya kita sudah tahu saking dekatnya. Ini Umarnya saling dekatnya dengan Rasulullah. Ya sahabatnya, yang mertuanya Nabi Muhammad. Begitu Nabi itu sudah ekspresi wajahnya itu berubah, biasanya Nabi marah itu kan memerah wajahnya. Nah, Umar paham. Akhirnya Umar ya Rasulullah, inna natubu ilallah. Ini bertaubat. Soalnya aku bertaubat kepada Allah. Maksudnya itu memberhentikan supaya orang-orang itu paham. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mestinya ditanyakan kepada beliau. Tidak berbobot pertanyaan bapaknya. Ini ingin menghentikan pertanyaan orang-orang tadi dengan kalimat itu tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bertobat kepada Allah. Artinya mempersulit atau memperberat kepada Nabi itu tidak boleh. Ya. Jadi pernah juga nih, jadi kok seorang balik itu tidak marah, marah nggak apa Nabi ya begitu. Kalau diberikan sesuatu pertanyaan yang tidak berbobot dan tidak ada faedahnya lah biasanya, tapi Nabi tetap jawab. Cuman raut wajah Nabi ini berubah. Umar yang paham. Dah selesai di bab ini, bab yang 28, kemudian masuk ke bab ke 29. Man taraka ala rubataihi indal imami awil muhaddits, ya, bab orang yang bersimpuh berlutut atas dua lututnya di hadapan imam atau di hadapan ahli hadis, ahli ilmu, misalnya orang-orang yang mengajarkan hadis oleh dia. Jadi bersimpuh berlutut kepada imam, pada pimpinan atau kepada orang yang ahli hadis yang mengajarkan hadis kepadanya tentang
ilmu-ilmu yang disampaikan pada dirinya. Bersimpuh itu boleh. Hadis 93, bahkan keharusan gitu, takdim dengan gitu. Kayak santri-santri itu loh, santri ketemu kiainya, minta didoakan, mungkin dengan syarat jabat tangan dengan dicium, misalnya, tidak apa-apa. Memang apa ya, menghormati ya. Hadasana Abul Yamani telah menceritakan kepadaku Abul Yaman, qala berkata si Abu Yaman, akhbarona Su'aibun, telah mengkabarkan kepadaku si Su'aib anil Zuhri, dari Zuhri. Jadi si Zuhri ini kalau dilihat nanti beberapa muridnya banyak sekali ini Zuhri ini, termasuk si Su'aib ini pernah berguru kepada Zuhri. Qala berkata Zuhri, akhbaroni Anas bin Malikin. Zuhri ini belajar, Zuhri ini kan seorang tabi'in, dia belajar kepada sahabat Anas. Jadi Anas ini punya murid, salah satunya namanya ya, Zuhri ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak nih di dalam hadis ini, kalau Anas bin Malik ini tidak pernah pola, jarang. Tapi dia langsung Anna Rasulullah SAW. Nah, itu boleh. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak Anas berkata, tidak begitu. Bahwasanya Nabi tidak, itu langsung. Ini dipahami oleh beberapa ahli hadis, yang dimaksud itu adalah Anas bin Malik ini pola, yang dimaksud begitu. Artinya ya Anas ini berkata. Bentuk perkataan si Anas itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini keluar. Fakoma Abdullah bin Udafah, maka berdirilah Abdullah bin Udafah. Fakola, maka berkatalah si Abdullah bin Udafah, man abi, sama ini ayat hadis yang di atasnya, siapa bapakku? Fakola, maka bersabda Nabi menjawab, abuka Udafatu, berkata bapakku itu Udafah. Ini hadis yang di atas itu tidak menyebutkan nama si penanya, tetapi kalau di hadis ini disebutkan nama penanyanya. Sama kok ditulis, sama kok ditulis oleh pengarang kitab ini. Kalau kita lihat hadis ini dari arah si Anas bin Malik, kalau yang di atas itu dari arah Abu Musa. Kemudian itu Imam Bukhari hafal, semua hafal, dibolak-balik dan beliau hafal. Lagi pula di sini ada perbedaan konteksnya. Kalau yang di atas itu cuma menyebutkan qala rajulun, ya, qala rajulan, kemudian di sini disebutkan nama si penanyanya. Dari guru yang berbeda itu disebutkan oleh guru yang lain, tidak disebutkan namanya. Ketika Imam Bukhari belajar itu, dari hal yang lain disebutkan namanya, dari jalur-jalur gurunya ini. Itu dianggap oleh Imam Bukhari beda seperti itu, ya dianggap beliau. Makanya bapak ibu belajar hadis ini kudu wong sabar-sabar. Kadang-kadang hadisnya diulang-ulang. Kok waduh dibolak-balik ini kan gitu. Padahal ada sedikit perbedaan. Kalau sama persis matan hadis ini, berarti beliau Imam Bukhari ini mendapatkan hadis dari jalur guru yang berbeda. Nah, dia menyampaikan, ini menunjukkan kekuatan Imam Bukhari dari guru saya ini apa? Gurunya banyak itu apa? Jalur itu. Kalau hadis ini dapatkan dari ini jalur sampai ke sahabat. Ini apa? Lebihannya. Kalau kita kan harus kodo. Tsumma aktsara, kemudian menjadi banyak pertanyaannya.
An yakula bahwasanya beliau bersabda saluni. Kan berbeda, cuma saluni saja. Tidak pakai amasitun, di atas saya pakai amasitun. Kalian bertanyalah kepadaku. Istaghfar Nabi. Fabaraka Umaru ala rubataihi, maka bersungkurlah atau bersimpulah si Umar bin Khattab maksudnya atas dua lututnya, kepada dua lututnya. Ketika Nabi itu saluni itu sudah bertanyalah kalian kepadaku. Justru Umar tidak bertanya tapi berlutut. Dengan ditepuk dua lututnya kemudian bersimpuh, menduduki dua telapak kakinya. Fakola kemudian Umar berkata, Rodina billah, kami ini ridho dengan Allah. Robban sebagai pemeliharaku, sebagai Tuhanku, bahasa Indonesianya begitu. Wabil Islami dinan, dan akhirnya dan aku ridho maksudnya itu dengan Islam itu sebagai dinku. Wabi Muhammadin, dan dengan Muhammad, dan pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabiyina, nabi kami ridho. Fasa kata kemudian diam. Baik Umar, baik yang bertanya tadi diam. Cek, tidak ada orang bertanya. Ketika Umar menyampaikan itu, pertanyaan menjadi buahnya sesuatu pertanyaan yang sifatnya ini tidak berbobot, ya, tidak menjadikan mereka itu menjadi baik dengan pertanyaan itu. Akhirnya kalau di hadis ini Umar bin Khattab ini bersimpuh, kemudian dia mengatakan Rodina billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Sampai menghentikan piye carane wong iki. Orang-orang itu kalau dapat kalau Nabi itu sudah wajahnya itu berubah, artinya tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Menghentikan dengan cara seperti itu. Kalau kita kan getar, takut kok yang ngono lah gitu. Kan orang-orang dulu enggak. Dia memberikan satu memberhentikan seseorang yang melanggar itu dengan perkataan yang baik. Kan mengucapkan kan dapat pahala dengan baik itu. Apalagi orang-orang Arab dan dulu itu kebiasaannya kalau marah kepada anaknya dengan mendoakan Allahumma yahdik gitu. Bocah kok yang menakali kalau baca kan gitu. Ya Allahumma yahdik, ya Allah bila dia petunjuk gitu. Marah padahal itu seorang ibu marah kepada anaknya. Maka di zaman sahabat itulah rumah tangga mereka itu adalah madrasah. Ibu mereka itu adalah guru-guru mereka. Bapak-bapak mereka itu adalah guru-guru mereka. Begitu suami itu belajar kepada Rasulullah, kemudian pulang mengajarkan kepada istrinya. Istrinya mengajarkan kepada anaknya ketika seorang suami keluar mencari madrasah. Kalau sekarang tidak begitu. Istri ngaji karena orang Arab, suami belajar ngaji kemudian di rumah juga diem. Kalau dulu kan tidak begitu. Maka ya, kalau kejadian seperti itu tidak perlu ada sekolah, harus tutup boleh sekolah. Gino kok rumah-rumah sudah belajar, maka dulu tidak ada gitu. Rasulullah yang menjadikan satu guru besar, kemudian jazakallahu khairan, para sahabat itu belajar kemudian sampai di rumah mengajar. Kalau sekarang paling tidak ya diajak ngaji, kalau udah mau belajarkan sendiri diajak ngaji biar tahu. Ada kewajiban seorang suami. Dari ini sampai Umar, masya Allah, takut soal bapak ini jadi ngopo tuh, takut tenan pura, terus untungnya apa manfaatnya, apa kebutuhannya, apa ngopo dan takut bapak ini. Padahal setelah dijawab tidak ngepek sama sekali. Padahal sampai Umar seperti itu, soal ridho dan Allah memeliharaku Islam. Artinya kalau dia itu ridho kepada Allah sebagai pemeliharanya, Islam ini sebagai agama dia dan Nabi Muhammad ini sebagai nabinya. Oh tak kok ngomong maksudnya gitu. Ridho saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena beliau itu menyampaikan itu dengan ridho Allah dan dengan aturan Islam. Bahwa kamu ridho apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Tidak membuat Rasulullah itu menjadi berat dengan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya.
hal yang semacam. Maka pahamilah orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau orang saking dekatnya, saking cedhake itu, kalau konco kadang-kadang rasa ngomong piye ngoten terus rasa mengucapkan, nah itu sudah paham. Tidak perlu dilanjutkan, mak piye ngoten itu tidak ada arti tadi paham. Oh berarti konco itu rasa mengingat. Dan atau itu bertemu terus kemudian diajak ngomong itu rada melingos-melingos, oh berarti teman saya ini lagi ada keperluan, tidak ada keperluan dengan saya, ada kepentingan, itu sudah tahu. Walaupun ada sahabat-sahabat yang bahasa kasa kita sehingga dapat ya ada. Sampai Rasulullah habis bina, habis nikah, dijamu, Nabi waktu istirahat dengan istrinya, dia ngobrol dengan omahe gitu. Nah, dia turun ayatan gitu. Apalagi meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya melebihi suaranya Nabi itu, dia kan tidak boleh. Ya itu mestinya tahu diri ya sahabat. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu juga ada model-model yang seperti itu. Nah kita tahu lebih. Satu hadis nih, satu bab ini ilmu buat kita tentang akhlak. Bab yang ke-30, bab man, orang yang ada mengulang-ulangi al-haditha, pembicaraan salasan 3 kali, liyufhama, supaya paham anhu, darinya, dari perkataan yang diulangi tadi. Jadi orang mengulang-ulangi ucapannya itu sampai 3 kali supaya orang diajak bicara itu paham, itu boleh. Ya apa-apa. Barang-barang ini apa-apa. Bijing setelah sampai kajian gitu. Pamane pasang ngomong. Terus pakai diomongnya melih, betul apa-apa. Kok ngomongnya geluwi wae. Bijing diomongnya tidak apa-apa. Misalkan itu artinya boleh, tidak apa-apa. Atau hal-hal yang lain biar memahami. Pakola maka berkata, Allah ketahuilah. Pakola maka bersabda Nabi, termasuk di sambungan bab menyebutnya. Allah ketahuilah wa qaulu zuri, dan ucapan bohong. Famazala yukarriruha, maka tidaklah henti-hentinya beliau Nabi itu mengulang-ulanginya. Diulang-ulang itu maksudnya ala qaulu zur, ala qaulu zur, ala qaulu zur. Ketahuilah dan ucapan bohong. Ini beliau ketika ini kan apa namanya, potongan hadis yang sudah hadisnya panjang tentang dosa-dosa besar. Beliau menjelaskan dosa besar termasuk ucapan bohong. Jadi bohong itu termasuk dosa besar. Orang bohong dosa besar. Maka oleh Rasulullah kalau di hadis lain itu memberikan satu memepet-mepet supaya orang itu tidak mudah-mudah hutang. Karena orang yang berhutang itu biasanya kesempatan untuk berbohong. Hutang. Oh perlu bilang ya, perlu bilang pengen pikir akhirnya. Sadanya Nabi, udah lu betul bohong. Mesti ya kan ucapan kebuang Nabi mutan. Kali ini ulang-ulang sama Nabi. Ini bohong. Qala Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal balaghtu talasa. Bukankah aku telah menyampaikan 3 kali? Hal balaghtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Artinya Nabi mempersaksikan kepada sahabat, kalau ini sudah saya sampaikan loh ya. Qaulu zur ini, ucapan bohong ini termasuk dosa saya ucapkan. Sudah saya sampaikan kepada kalian. Artinya supaya nanti saya tidak dituntut di akhirat kelak. Kamu tidak menyampaikan, sudah ya, besok saksinya kamu.
Kenapa seperti itu? Diulang-ulang, ini saking pentingnya atau saking ya beratnya dalam hal yang disampaikan Nabi itu musuh. Jangan bohong. Bahkan kemarin kita puasa itu Allah itu betul-betul ngelak muluwe murah butuh. Kalau belum bisa kalian meninggalkan ucapan bohong. Yang sebagian orang menafsiri bohong ini membatalkan puasa. Udah, membatalkan puasa itu makan gue. Yang dimaksud di sini adalah puasanya tetap tidak batal, pahalanya yang menjadi batal. Puasanya tetap. Akhirnya Allah tidak punya keperluan kamu itu lapar, kamu itu haus. Kalau belum bisa meninggalkan ucapan dan diulang-ulang. Bahkan Nabi mempersaksikan ya, ini sudah saya sampaikan ya. 94 hadisnya itu tadi masih gandengan tentang bab. Haddatsana Abdah qala haddatsana Abdul Somati qala haddatsana Abdullah ibnu Musanna qala berkata Abdullah ibnu Musanna haddatsana Sumamatu binu Abdillah an Anasin. Anasin di sini kalau tidak ada penyebutan itu berarti Anas bin Malik. Telah menceritakan kepadaku Sumamah ibnu Abdillah. Ibnu Abdillah mendapatkan ilmu ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saudara kita di LD itu menyebutkan pembawa di sini ya, sanad itu harus mutasil, harus sambung. Artinya harus sambung itu nek jenengan mireng saking pulau dari guru sampai sambung sampai sana, sampai ke Rasulullah itu namanya sambung, nggak boleh berhenti. Memang begitu caranya. Tapi bukan berarti itu saya menyampaikan terus saat disebut namanya dimasukkan itu enggak. Dan otomatis kita ini bergurunya ya sudah kepada guru-guru kita yang disambungkan kepada Imam Bukhari sana. Karena kalau disambungkan kan sampai ke sana. Imam Bukhari disambungkan sampai sahabat sana, sampai tabiin, sampai sahabat sana. Sambung udah. Itu mereka. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas memang begitu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu pola lagi. An-Nabi bahwasanya beliau itu karena adalah beliau Nabi itu idza takallama bi kalimatin adaha salasan hatta yufhama anhu. Adalah apabila beliau itu berbicara dengan satu kalimat, itu beliau itu mengulang-ulanginya sampai 3 kali sehingga dipahami dari orang yang diajak bicara, dipahami apa yang disampaikan Nabi. Kalau itu bicara perlu diulangi. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila beliau itu mendatangi atas satu kaum, fasalama maka beliau mengucapkan salam alaihim atas mereka kaum tadi, salama alaihim salasa. Beliau itu mengucapkan salam atas mereka itu 3 kali. Boleh. Balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing jawab koyo rasa-rasa nanti diulangi lagi. Boleh saja. Boleh sampai 3 kali boleh. Biar bersemangat. Dan ini sebagai pembatasan juga kalau kita bertamu kalian. Ketok pintu sampai 3 kali tidak ada jawaban kembali. Aku nekat didorong. Apalagi didobrak jangan. Nunggu di depan rumahnya situ di empernya jangan pulang. Kalau dekat masjid ke masjid. Nanti terjadi kehilangan apa yang dituduh malah. Jadi boleh diulangi sampai 3 kali salam. Dan ini tidak wajib kebolehan saja. Boleh. Artinya Nabi pernah melakukan itu. Kau tidak hanya orang banyak kok jawabannya kok penting. Walaupun 1 kali orang menjawab itu sudah mencukupi sebetulnya, tapi menginginkan salam ini dijawab dengan semuanya. Ya apa-apa. Ini Nabi juga pernah melakukan seperti itu. 96 hadatsana Musaddadun qala hadatsana Abu Awanata an Abi Bishrin
an Yusuf bin Hamak Mahab an Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala berkata Abdullah bin Amr. Ini kok Mahab kok walik. Jeneng kok Mahab. Takhalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Tertinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu bepergian. Safarnahu yang aku si Abdullah bin Amr tadi, aku mensafarihu bersama Nabi. Aku pernah bersafar kepada Nabi dan Nabi itu tertinggal di belakang yang dimaksud. Fa'adrokana maka kami mendapati waktu dan sungguh arhaqna sholatan, mendapati pada kami itu waktu sholat al-asri, pada waktu sholat asar. Wa nahnu, sedangkan kami ini natawadhu, kami ini keadaannya sedang berwudu. Faja'alna, maka kami ini menjadikan namsahu ala arjulina, kami ini mengusap atas dua kaki kami. Fanada bi a'la sauti, maka Nabi menyeru dengan suara yang keras pada suaranya. Nabi itu menyeru dengan suara keras. Wailun lil aqabi minan nar. Suara keras itu tadi seperti itu Nabi. Marta ini au salata, dua kali atau tiga kali. Jadi perlu dikeraskan. Ini ceritanya kan Nabi itu bersafar. Kemudian Nabi mengizinkan supaya sahabat-sahabat itu mendahului, kan? Berjalan di depan, saya tidak apa-apa. Karena artinya kalau sahabat itu kalau tidak ada izin sama Nabi itu berjalan di depannya Nabi itu tidak mau. Rapatut dua bahasa Nabi. Sok Nabi di sini tidak bisa di belakangnya tidak. Dan kamu duluan tidak apa-apa. Nanti kamu berhenti di satu tempat ya sana. Nanti kita melakukan sholat asar di sana. Tidak. Sahabat-sahabat sampai di sana, Nabi ketika datang itu ternyata sahabat sudah menunggu di sana dan keadaannya sahabat sudah berwudu. Banyak sahabat itu. Ketika berwudu, Nabi tahu ada bagian-bagian mereka kenapa ini mengusap. Ada yang mengenai mengusap kaki-kakinya, ada sebagian mengusap kuku mereka, ada sebagian mengusap kaki betul. Kenapa kok cuma diusap? Karena airnya sedikit. Wudu tiga kali itu menyiram itu sunnah. Wajibnya satu kali. Nah, kalau ada lebih ya sudah kali ini orang bersafar mengusap ya kan, masahu itu kalau di hadis lain itu kan, kalau di belum Arab itu kan roksi ya kepalanya, kalau ini enggak. Bahkan arjulina, kaki-kaki kami kalau cuma diusap. Kalau melihat air itu sedikit, maka pemahaman kita itu bisa dipahami yang penting rotosi, tidak digerujuk dan rotos dulu. Nah ternyata dilihat oleh Nabi itu tumit-tumit mereka itu belah, tidak terkena air, raroto. Kemudian Nabi bengok karena orang banyak, tidak mungkin mendatangi satu persatu. Barangkali yang lain juga begitu. Ini sebetulnya dalam syarahnya Nabi cuma melihat satu orang yang belah di kakinya itu ada bagian yang harus kena air wudhu di bawah mata kaki ini tidak kena air wudhu. Nabi khawatir yang lain juga begitu. Akhirnya Nabi bengok. Wailun lil aqabi minan nar. Nah ini menyampaikan ilmu itu bengok itu boleh. Aqabu kalau memang diperlukan. Dan harus karena ini bahaya nanti kalau sampai yang lain tidak dengar, biar dengar semua tidak apa-apa. Lah yang dipakai bab oleh Imam Bukhari ini adalah itu tadi marota ini harus alasan tadi 2 kali atau 3 kali karena berhubungan dengan bab ada itu tadi mengulang-ulangi tadi.
Nah, gitu. Nanti oleh Imam Bukhari dipakai dengan bab bolehnya seorang menyampaikan ilmu itu dengan suara keras itu bolehnya nanti dipakai lagi dengan dalilnya nanti saya sama. Karena ini tadi bengkok tadi tidak apa-apa, bengkok irah tidak. Asal dan belum sering pas menyampaikan di mimbar ini untuk rusak. Kok sungkan kok ngutak lawan telepon boten sadi. Kula sik kok banter. Tiwas orang ini kan ingin kula kan tembri gitu lho. Mesine ampline tembri gini. Niki kotak-kotak niki orang perhatiane tembri ku. Lah kula nyampaike nggih tiwas-tiwas ya wong perhatiane tembri iki ya. Terus boten sadi kotak-kotak pakun. Kula tak bengok mawon. Biasa beberapa kali itu musuh kula banter. Bapak, beberapa hadis yang sebenarnya mudah kita pahami tapi sebagai ilmu buat kita bahwasanya menyampaikan sesuatu itu diulang-ulang itu tidak mengapa. Tidak, Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Kalau kita menginginkan supaya Nabi pernah melakukan dan kita ingin melakukan, monggo. Biar semuanya itu ada ilmunya, kita menyampaikan sunnah ini. Kemudian kalau pas kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, kebetulan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dijawab itu adalah tidak menjadikan orang itu menjadi baik. Kalau kemudian berubah wajah ini, atau kita menyampaikan sesuatu supaya orang memahami, ojo takok berkui misalnya itu tidak benar. Tidak benar. Diambil supaya orang memahami itu tidak menjadikan mengapa. Tapi tidak boleh dibentak-bentak. Kok yang mau ditakok tidak boleh. Meskipun bahasa kita pertanyaan orang misro lah bahasanya, tapi tidak boleh hal semacam itu. Barangkali kita tidak misro, dia misro seperti itu. Kalau ini kan sahabat seperti itu, dan dia dipahami. Tengok bapak itu, terus meh piye apa sensus apa piye lah itu. Bisa nikah apa piye lah misalnya. Mungkin ini sampaikan Pak Guru ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.